Kalau dalam konteks kelompok usia 16, sebetulnya ini bukan yang pertama lolos ke perempat final. Tahun 2018 timnas U16 itu lolos ke 8 besar atau perempat final Piala AFC. Waktu itu pelatihnya Fahri Husaini. Pasti yang pikirannya kecil, yang pikirannya sempet, sensi lagi, baper lagi ketika saya sebut Coach Fahri Husaini. Tapi kalau bicara soal kelompok kelompok usia di level Asia 2018 timnas U16 lolos juga ke 8 besar AFC Asian Cup. Sebelumnya, jauh sebelum itu tahun 90, artinya berapa tahun lalu tuh? Udah tahun 90, 34 tahun lalu, itu timnas U16 kita lolos ke semifinal. Cuma waktu itu jatah Asia cuma 3. Kalau jatah Asia 4, berarti timnas U16 tahun 90 itu lolos ke Piala Dunia U17. Gitu. Jadi data sejarah menyatakan itu. Bukan ingin merendahkan apa yang dicapai sekarang, tapi saya ingin membuka wawasan. Supaya kita tidak terperangah-terperangah. Jumpa lagi di podcast Ditoel, tapi kali ini monolog, tentu saja bersama saya Bung Toel. Insan bola, pengamat bola yang dicari-cari di Republik ini. Katanya dicari-cari. Nggak tahu kenapa dicari-cari, saya nggak punya utang loh. Tapi yang pasti kali ini saya mau cerita soal timnas Sinteyong dan juga soal Bung Toel katanya. Yang nggak tahu lah belakangan kenapa harus selalu menjadi perbincangan. Yang pertama, seumur-umur nonton timnas era STY baru menang lawan 4-1 lawan Jordania. Yang bikin saya terus terang saja mengakui terkesan dengan penampilan timnas. Jadi kemenangan Indonesia 4-1 atas Jordania yang memastikan Indonesia ke perempat final Piala Asia U23 itu saya akui saya sangat terkesan. Menurut saya itu adalah penampilan terbaik timnas sejauh ini di era STY Sinteyong. Kenapa? Saya bahas secara sepak bola. Oh iya, jadi selamat apresiasi untuk performa timnas yang luar biasa. Enggak hidup mati, tapi kemarin adalah pertandingan menentukan. Jadi saya pakai frasa pertandingan menentukan. Dan di pertandingan menentukan, Indonesia akhirnya melaju ke 8 besar. Kalau hidup mati itu memang adalah bombastis lah. Saya tahu itu bahasa-bahasa media bombastis dan kadang dikaitkannya kenapa hidup mati karena dengan posisi status kontrak STY. Tapi kita abaikan itu dulu. Saya mau cerita tentang sudut pandang sepak bolanya. Kenapa saya Bung Toel, komentator karetnya 2 yang katanya dibenci seluruh Republik ini bisa terkesan, impress dengan apa penampilan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Poin sepak bolanya yang terhebat kemarin adalah, atau yang menjadi kekuatan utama timnas Indonesia adalah transisinya bagus sekali. Jadi transisi bertahan dan menyerangnya itu bagus kemarin. Bisa dimainkan dengan lancar, dengan baik. Nah, tanpa mengabaikan yang lain-lain, tanpa meremehkan pemain-pemain yang lain, seperti barisan belakang, penjaga gawang, di pertandingan lawan Jordania, terus terang, saya sangat mengapresiasi lini depan. Saya sebut 3 pemain lini depan yang membuat pembedaan. Atau katakanlah outstanding dibanding yang lain. Yang pertama, Marcelino Ferdinand main luar biasa menurut saya. Tidak mengecewakan, dia menjadi seorang pemain nomor 10, pemain paling kreatif dan juga pemain bahaya. Karena dia bukan saja bisa memberikan ancaman, tapi juga bisa bikin gol. Yang kedua Witan. Witan ini sejujurnya secara pribadi
Dia kan muncul bareng sama Egy. Egy lebih tua. Di bawah Egy ada Witan. Selama ini kalau pakai subjektivitas, saya lebih cenderung menyukai gaya sepak bola Witan. Jadi saya ini kagum sebetulnya sama Witan. Hanya beberapa periode kemarin saya sempat bilang bahwa Witan macet gitu loh. Witan macet. Nah, momentumnya saya lihat adalah waktu dia gagal bikin gol ke gawang Thailand di Piala AFF. Ketika dia tinggal berhadapan dengan penjaga gawang, gawang sudah kosong dan dia gagal. Setelah itu saya lihat Witan macet. Tapi lawan Jordania, buat saya Witan luar biasa. Salah satu man of the match. Witan kembali seperti Witan yang saya sukai, yang saya tahu. Kreativitasnya luar biasa, pegang bolanya luar biasa gitu loh. Ancaman yang diberikannya luar biasa. Jadi kalau berandai-andai, bicara langitannya mimpi dia kayak Bernardo Silva-nya Manchester City. Jadi Witan sudah kembali seperti Witan yang saya tahu. Dan semoga Witan masih bisa terus mempertahankan performanya. Luar biasa Witan, apresiasi penampilannya. Dan satu lagi Rafael Struijk. Belum bikin gol, tapi gol pertama itu adalah hasil penetrasi dari Rafael Struijk. Jadi kontribusinya besar, dia pegang bola, dia banyak menciptakan sebuah kekacauan di lini pertahanan Jordania. Dia menciptakan kekacauan, dia membuat kalang kabut, dan dia menciptakan prahara ketika dia berhasil membuat pelanggaran penalti, lalu kemudian Marcelino eksekusi dengan sangat dingin. Jadi 3 pemain ini memberikan pembedaan. Rizky Ridho tentu saja juga luar biasa, terutama dengan perannya, kontribusinya di gol kedua. Asisnya pada Witan luar biasa. Nah, kalau bicara gol, saya pikir gol kedua dan gol ketiga itu adalah gol yang sangat berkelas, gol yang keren. Gol kedua dari Witan saya anggap adalah gol yang membunuh atau membunuh Jordania sebetulnya gol Witan. Tapi gol ketiga dari Marcelino itu makin menghabisi, makin membinasakan kalau kita pakai bahasa yang hiperbol. Jadi sekali lagi luar biasa penampilan timnas kita. Buat saya sih ini apresiasi yang luar biasa bagi semua. Walaupun di akhir pertandingan stadion chant-nya itu suara dari tribun itu adalah STY, tapi saya pikir ada banyak pihak lain yang punya kontribusi termasuk para pemain Liga 1. Ini saatnya kita harus menghentikan dikotomi itu. Karena atmosfer dikotomi naturalisasi, local pride, meremehkan, merendahkan Liga 1 kini sudah terbantahkan. Para pemain bisa tampil luar biasa. Catat kalau pikiran kita sempit, yang bikin gol siapa? Pemain-pemain yang dianggap domestik kan, local pride kan. Marcelino, Witan, Komang Teguh, pahlawan Komang Teguh dari Borneo. Kalau sudut pandang kita sempit, picik, maka kita akan membusungkan dada. Tapi saya bukan di posisi itu. Yang saya kritisi, saya nggak suka, saya tidak nyaman dengan atmosfer dikotomi yang terjadi di era STY soal pro naturalisasi, anti naturalisasi, pro naturalisasi, local pride. Bukan itu. Kalau dianggap staminanya nggak hebat, sudah dibuktikan oleh para pemain yang jebolan alumni Liga 1 itu. Mereka bisa main Spartan, mereka bisa kalahkan Australia, mereka bisa kalahkan Jordania gitu loh. Jadi buat saya ini adalah sebuah penampilan yang melegakan. Bukan saya nggak bisa apresiasi, saya bisa apresiasi gitu loh. Itu satu, soal apresiasi dengan kelolosan Timnas Indonesia ke 8 besar. Oh ya, sebagai tambahan, data sejarah kalau dalam konteks kelompok usia 16, sebetulnya ini bukan yang pertama lolos ke perempat final. Tahun 2018 Timnas U16 itu lolos ke 8 besar atau perempat final Piala AFC. Waktu itu pelatihnya Fahri Husaini. Pasti yang pikirannya kecil, yang pikirannya sempit, sensi lagi, baper lagi ketika saya sebut Coach Fahri Husaini. Tapi kalau bicara soal kelompok kelompok usia di level Asia 2018 Timnas U16 lolos juga ke 8 besar
AFC Asian Cup. Sebelumnya, jauh sebelum itu tahun 90, artinya berapa tahun lalu tuh? Udah tahun 90, 34 tahun lalu. Itu timnas U16 kita lolos ke semifinal. Cuma waktu itu jatah Asia cuma 3. Kalau jatah Asia 4 berarti timnas U16 tahun 90 itu lolos ke Piala Dunia U17 gitu loh. Jadi data sejarah menyatakan itu. Bukan ingin merendahkan apa yang dicapai sekarang, tapi saya ingin membuka wawasan. Supaya kita tidak terperangah, tidak terkomang-komang atau apapun juga, tapi kita tetap membumi karena kita ingin terus naik level gitu loh. Saya mengkritisi bukan membenci gitu. Membenci itu adalah frasa level yang rendah. Saya tidak membenci. Oke, kita bahas soal perpanjangan status Sinteyong. Tapi sebelum itu saya ada kelupaan tadi. Soal timnas U16 yang pernah lolos ke 8 besar Piala Asia tahun 2018. Jadi dengan lolosnya Indonesia ke 8 besar perempat final Piala Asia U23, maka saya bisa menyebut bahwa ada 4 nama lah ya. Hernando Ari, Fajar Fatur Rahman, Komang Teguh, dan Bagas Kava. Jadi 4 pemain itu adalah para pemain yang berhasil meloloskan timnas Indonesia 2 kali ke babak 8 besar perempat final Piala Asia. 2018 bersama timnas U16, 2024 bersama timnas U23. Salut, apresiasi buat mereka yang luar biasa hebat. Nah, kalau Rizky Ridho itu adalah muncul di 2019. Walaupun sekarang jadi kapten. Tetapi artinya apa? Itulah yang disebut proses. Ada yang menabur dan sekarang ada yang menuai. Jadi apresiasi kita berikan untuk semua yang terlibat saat menabur benih itu dan sekarang menuai panennya. Bukan soal tidak apresiasi pada STY, tetapi STY saya tegaskan lagi bukan faktor tunggal. STY punya keberuntungan naturalisasi. STY punya keberuntungan fasilitas yang luar biasa dari periode PSSI saat ini gitu loh. Jadi kita bicara soal status perpanjangan, saya ulangi itu wewenangnya PSSI. Lebih tepatnya Exco PSSI. Lebih spesifik lagi adalah wewenangnya Ketua Umum Erick Thohir gitu loh. Kenapa? Karena Exco menyerahkan kewenangan itu pada Erick Thohir. Bukan pada Bung Toel gitu loh. Karena ada sampai provokasi-provokasi di media sosial. Pak Erick Thohir kalau perpanjang STY adalah sahabat netizen. Kalau tidak diperpanjang STY adalah sahabatnya titik katanya 5 huruf, depannya T, belakangnya L gitu kan. Kan begitu tuh ada tuh beredar di tweet gitu kan di media sosial. Nah, yang saya mau bilang adalah memang tidak ada kaitannya dengan saya Bung Toel gitu loh. Saya hanya ingin menjadi pengamat yang mengkritisi tracknya, on the track atau agak miring gitu loh. Apakah itu perilaku sepak bola, apakah bukan perilaku sepak bola. Kenapa? Karena posisi saya, cakrawala saya dalam melihat sepak bola jauh lebih kompleks daripada ya katakanlah netizen awam gitu loh. Jadi saya paham kompleksitasnya soal status perpanjangan kontrak STY, saya paham dengan perjalanannya, saya juga mengkritisi tentang dikotomi naturalisasi local pro STY anti STY dan itu memprihatinkan buat saya yang sudah berkecimpung di sepak bola. Itu bukan atmosfer yang sehat. Apalagi sekarang dengan keberhasilan ke babak 8 besar muncullah menurut saya kadang kita harus bisa mengendalikan diri. Pujian-pujian yang proporsional. Bukan nggak boleh mengapresiasi. Tapi terakhir saya juga baca ada sebuah ungkapan. In STY we trust katanya. Plesetan dari in God we trust gitu loh. Nah ini kan menurut saya sih agak gimana ya. Berbahaya lah. Hati-hati dengan ya walaupun tahu nadanya bercanda, plesetan. Tetapi hati-hati dengan ungkapan seperti itu. Tapi yang saya mau coba ungkapkan adalah analisis, objektivitas, gambaran besar dari sepak bola. Bukan sekedar naturalisasi itu pemain asing yang berpaspor Indonesia secara hukum. Tapi overall
dampak, pengaruh, kaitan dengan kompetisi, dengan football development, dengan pembinaan. Kan itu yang saya sentuh, supaya kita nggak salah langkah, supaya kita nggak kebablasan. Soal kebablasan, cara memuji kita pun jangan sampai kebablasan. Maksud saya berhati-hatilah dengan ucapan, supaya nggak salah, supaya kita tidak mengkultuskan STY. STY bisa datang kapan saja, karena dia pelatih profesional. Dia datang dan pergi kapan saja. Bisa anytime dia pergi meninggalkan Indonesia. Tapi timnas Indonesia adalah kecintaan kita, milik kita. Tanggung jawab kita untuk menjaganya. Siapapun nanti ketua umum PSSI-nya. Siapapun nanti exco-nya. Jadi hati-hati dengan euforia yang terlalu kebablasan berlebihan. In STY we trust. Hati-hati bos. Saya nggak ingin sepak bola kita salah. Begitu begitu meluap-luap dengan pertempuran-pertempuran kecil. Kita terus nantikan dan saya ingin mengawal itu dengan objektivitas, dengan daya kritis. Karena saya kan kasih data, saya kasih argumen. Gitu loh. Terakhir saya mau klarifikasi terkait berita-berita yang muncul. Video-video lama yang muncul yang digoreng-goreng. Yang intinya adalah hoak dan fitnah. Ada yang bilang saya mafia. Ada yang bilang saya suka nitip pemain di mana? Di timnas. Kalau saya mafia, mobilnya Alphard. Jadi kalau jumpa saya di luar mobilnya Alphard, ya bolehlah fitnah mafia bola. Yang ngerti bola, teman-teman saya orang bola ya ketawa-ketawa, dibilang saya mafia bola, dibilang tukang nitip pemain. Kawan-kawan kolega orang bola semua ya ketawa lihat itu. Tetapi jangan biasakan menyebar fitnah dan hoaks seperti itu. Lalu berita yang terakhir sebelum lawan Jordania bahwa Bung Toel mengatakan STY targetnya medali emas Olimpiade. Nah kalau itu baru layak diperpanjang. Saya bingung itu berita dari siapa, omongan dari siapa gitu loh. Saya enggak pernah ngomong seperti itu. Kan tadi sudah saya jelasin soal status STY. Kan bukan tergantung saya. Kalau tergantung saya iya. Dari kemarin pun saya udah nggak mau kalau saya ketua umum, kalau exco gitu loh. Karena ada alasan-alasan sepak bola, kompleksitas sepak bola timnas gitu loh. Ada faktor-faktor lain selain hanya sekedar target 16 besar Piala Asia, 8 besar Piala Asia U23. Enggak, saya punya insight sepak bola. Tapi walaupun saya punya insight sepak bola, yang ngambil keputusan tetap ketua umum PSSI Erick Thohir. Jadi itu adalah insight dari saya, kekritisan dari saya. Tapi kalau itu memicu fitnah dan hoak, ya Anda yang akan menuai efek konsekuensi dari fitnah dan hoak itu. Ingat, ada yang menabur, ada yang menuai. Apa yang Anda tabur, itu yang Anda tuai. Yang Anda tabur angin, Anda akan menuai badai. Gitu loh. Jadi saya ingatkan yang suka pakai dokumentasi video lama, entah itu dari Spotify atau dari sumber lain, lalu kemudian digoreng-goreng seolah-olah dikaitkan dengan isu aktual saat ini, itu sebetulnya juga secara hukum Anda bisa digugat, Anda bisa disomasi karena ada undang-undangnya, undang-undang ITE, pencemaran nama baik, fitnah, hoak gitu loh. Cuma saya bersabar, saya nggak mau ambil itu gitu loh. Saya ingin semua orang bisa dewasa, perbedaan itu biasa. Gitu loh. Ini kan soal sepak bola. Di negeri manapun pelatih timnas itu adalah kursi panas. Dan saya melakukan check and balance dalam bentuk kritis. Kalau check and balance dan bentuk kritis kemudian Anda ladeni dengan fitnah dan hoak, kan ini nggak sama levelnya gitu loh. Nggak sehat, nggak baik. Dan sekali lagi itu ada ancaman hukumnya. Sekali lagi terakhir saya klarifikasi bahwa semua fitnah berita-berita ngaco itu adalah hoak dan fitnah. Saya nggak pernah ngomong target STY emas Olimpiade. Saya nggak pernah ngomong itu. Itulah yang mau saya sampaikan dalam monolog kali ini di podcast di Toel. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk keberhasilan timnas Indonesia lolos ke 8 besar. Apresiasi buat performa timnas Indonesia yang makin membaik dan seharusnya dengan semua ini, isu tentang local pride, tentang remehnya Liga 1 yang diremehkan, pandangan remeh, pandangan sempit terhadap Liga 1, entah itu yang disengaja atau tidak disengaja, terpicu oleh pernyataan STY atau bukan,
kini bisa terbantahkan dan kini kita bisa membangun atmosfer sepak bola yang lebih sehat, lebih baik. Karena itu tadi, timnas itu kecintaan kita, milik kita. Sampai kapanpun akan ada bersama kita. STY akan ada batas waktunya. Nggak ada pelatih yang jadi seumur hidup. Jadi itulah pernyataan pesan saya kali ini. Semoga kita makin bisa berelasi secara sepak bola dalam koridor sportif, fair play, dan unity. Itu loh nafas semangat sepak bola. Terima kasih Timnas Indonesia. Kita nantikan perempat final. Kita mau lihat performa yang luar biasa. Salam, ciao.